Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia, bersama Mas Husamah dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Pendidikan Biologi. Kita simak bersama bagaimana teknik dan strategi publikasi ilmiah. Ini kita akan menjadikan proses berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam berbagai konteks keilmiahan, sehingga bisa kita nikmati bersama-sama. Selamat menikmati dan memahami upaya kita untuk berliterasi, baik di jurnal maupun di publikasi-publikasi yang lainnya. Luaran penelitiannya seperti apa? Sekarang kan ditanya itu ya, dan penelitian harus punya janji misalnya harus minta berapa, harus minta berapa dan segala macam. Kemudian tentu sekarang aturan baru misalnya harus publikasi jurnal dan ada syarat yang apa namanya minta gitu ya. Karena pusing itu para calon dokter kemarin ya seminggu ini saya agak ini juga ya antar fakultas. Hari Kamis saya diminta di Fakultas Teknik UNM, sama kita bicara tentang publikasi. Dosen pasca sarjana ada sekitar 18 dosen. Itu workshop bagaimana menulis introduction. Itu cukup menarik juga kemarin. Alhamdulillah kita bisa konsisten, dan hari ini di STKIP. Seminggu sebelumnya saya di STKIP PGRI Banjarmasin juga bicara tentang pengembangan jurnal. Saya seakan-akan mengulang-ulang materinya. Nah sekarang juga pemerintah presentasi kampus juga publikasi. Untuk LPPM atau DPPM-nya masuk klaster berapa, cek publikasi dosennya. Nah sekarang kebetulan selama 2-3 bulan terakhir ini kita di UNM itu kita membantu PPG UNM untuk akreditasi. Sudah diskus kemarin. Kemudian teman-teman juga dari DKN alhamdulillah keluar A. Jadi sekarang prodi di kemudian saya sekarang menangani juga dengan teman-teman untuk akreditasi 9 kriteria di S2 Pendidikan Biologi. Kebetulan saya bagian kriteria 9 yang khusus ngurusi luaran dan capaian Tridharma. Ini yang ditanya tadi, kenapa mahasiswa itu penting? Nanti saya bocorkan itu ya. Dan itu sekarang tidak boleh main-main dan tidak bisa dibuat-buat. Mahasiswa harus publikasi bersama dengan dosennya, bahkan publikasi yang kemudian disitasi harus muncul. Nah, insya Allah kami mungkin 2 minggu ke depan akan disitasi untuk S2 Pendidikan Biologi UNM. Tentu Bapak Ibu, publikasi itu ada ilmunya. Nanti Prof. Madi akan menunjukkan, Pak Audi akan menunjukkan. Dan di belakang juga saya memberikan tips dan trik jika nanti waktu yang cukup. Kalau tidak, nanti silakan Bapak Ibu baca saja tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika saya presentasi hampir di semua fakultas di UMM, ini yang ketika saya tes itu ternyata banyak dosen yang tidak paham ini Bapak Ibu. Bagaimana trik mencari referensi di Google misalnya, bagaimana kedudukan Google Scholar, bagaimana mendownload atau memanen data di Scopus, bagaimana menggunakan reference manager misalnya Mendeley misalnya yang paling umum dipakai. Kemudian Grammarly misalnya. Alhamdulillah ya, sekarang juga Grammarly profesional kan langganannya cukup murah itu ya, dan alhamdulillah kita di UNM dilanggankan untuk Grammarly. Nah, bagaimana mengambil metadata kemudian kita buat implementasi. Kemudian ini juga ini kadang-kadang banyak dosen yang idenya bagus ditolak di jurnal tertentu karena ini buat artikel sesukanya template-nya, padahal masing-masing jurnal punya template. Paham style penulisan referensi yang diminta, itu kalau pinter Mendeley sebenarnya sudah aman itu.
Karena kadang-kadang kita terbiasa misalnya APA style 5 or 6 edition, sekarang udah ada 7 edition, tapi mintanya Harvard misalnya, ada yang IEEE, ada yang mintanya kelompok-kelompok Elsevier itu misalnya, itu ada gayanya masing-masing gitu. Dan ini yang penting sebenarnya, banyak dosen yang tidak paham cara submit. Karena kadang-kadang ada yang OJS, ada yang web tertentu, ada yang harus macam-macam polanya Bapak Ibu. Ini dasar yang harus dipahami oleh dosen. Dan tentu itu nggak ada di mata kuliah atau nggak ada di materinya, nggak ada, tinggal kita kebiasaan saja sebenarnya. Maksud saya begini Bapak Ibu, dosen itu kalau mau publikasi ibaratkan seperti orang mau ke acara tertentu. Ya kalau mau ke kondangan ya nggak usah pakai baju training atau pakaian training ya, yang olahraga. Ya kalau mau sholat ya pakai mukena gitu loh. Aturannya begitu. Jadi pakailah pakaian itu sesuai dengan momennya. Kita kadang-kadang nulisin sesuka kita, gayanya juga kita tapi tidak memperhatikan jurnal itu mintanya seperti apa. Literasi terhadap publikasi atau terhadap jurnal tertentu, bagaimana tren publikasinya, bagaimana tema-tema yang disukai oleh editornya, itu menjadi penting. Kenalilah rumah itu sebelum Anda memasukinya, biar tidak salah. Ya. Nanti salah masuk, inginnya masuk ke kandang kucing, ternyata masuk ke kandang macan misalnya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya kemarin di pasca sarjana itu bersama para doktor yang siap ke profesor itu, ini kemudian banyak yang tidak paham, sehingga artikelnya kemudian di decline gitu, atau langsung rejected gitu. Ya karena ini tidak bisa memantapkan diri pada jurnal masing-masing. Karena ini temanya bahasa Indonesia, meskipun kita publikasi ke bahasa Inggris tentunya, tetapi saya kira begini, banyak dosen yang menulis tidak paham bahasa Indonesia, bahkan dosen bahasa Indonesia sendiri. Jadi paham dan mampu gunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, ya, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dia yang baru ya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia bagus, itu kalau translate bagus hasilnya. Kami sering menemukan, saya aja nggak paham bahasa Inggris, ketika menerima artikel yang dari bahasa Indonesia yang jelek kemudian langsung ditranslate ke bahasa Inggris, itu bingung ini maunya apa. Ya, bagaimana prakteknya? Ini kenyataannya seperti ini. Baik Bapak Ibu, literasi seperti ini menjadi penting. Apa bedanya jurnal atau proceeding? Kemudian apa itu jurnal terindeks Scopus? Kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta sampai 6 itu seperti apa? Itu harus paham misalnya ya. Jadi dasar-dasar seperti ini harus dipahami oleh dosen, dan percayalah masih banyak teman-teman kita itu yang masih belum paham gitu. Jadi ketika kami di UMM, ketika mengajar mahasiswa semester 1 dan semester 2 harus mudah wajib menganalisis artikel dari Sinta 2 sampai Sinta 3 sampai 6 itu harus sudah puluhan, mereka harus sudah bisa Mendeley semester 1 dan semester 2. Ya. Kemudian kalau cek misalnya Scopus itu harus proceeding Scopus harus dicek misalnya. Setiap proceeding itu punya gaya IOPK, IPK, kemudian Atlantic atau IEEE atau CRC dan lain sebagainya, itu harus paham. Nah, misalnya ini umum saja, misalnya pahami fokus dan skopnya. Sama-sama bahasa Indonesia, tetapi kadang-kadang setiap editor itu punya gaya atau punya kecenderungan, dia akan meminta tema seperti ini. Itu juga menjadi penting Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin juga saya sampaikan, nanti kalau jurnal-jurnal di SPKB PGRI Sumeneb itu ingin ke Sinta 2, ini tidak ada sebenarnya aturannya. Tetapi ya, ini rahasia ya Bapak Ibu. Pengalaman saya mendampingi jurnal sampai ke Sinta 2. Kalau mau jurnalnya ke Sinta 2, maka minimal referensi yang digunakan oleh artikel-artikel yang ada di jurnal itu haruslah Sinta 2. Atau sama gini maksudnya, kalau kita mau publikasi ke jurnal yang
statusnya Sinta 2, maka kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus ya, 80% dari referensi kita itu serendah-rendahnya harus Sinta 2 gitu. Kalau mau ke Scopus ya referensinya 80% harus Scopus dong. Karena teorinya begini, saya suka makan bakso gitu ya. Nggak mungkin kemudian bakso itu enak kalau bahannya yang digunakan untuk membuat bakso tidak enak, tidak bagus. Kalau dagingnya tidak yang premium gitu ya, kalau bahan-bahannya tidak yang bagus. Kalau dicek gitu ya, saya kalau menerima artikel itu ketika dia masuk ke jurnal, submit ke jurnal kami, yang pertama kita cek tren judulnya seperti apa, temanya menarik atau tidak. Setelah itu baru saya cek kemudian referensinya. Kalau tidak sampai 35 itu langsung saya tolak. Teman-temanku yang ibadah luar biasa, disinilah upaya kita untuk senantiasa melihat literasi publikasi menjadi salah satu bagian yang harus dikenali oleh mahasiswa dan dosen sehingga betul-betul mampu memberikan dampak nyata dalam berbagai upaya bagaimana kita mempublikasikan. Teman-temanku yang ibadah luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jangan lupa teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin baca dan baca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia sehingga akan memberikan dampak yang nyata agar kita senantiasa bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Salam sukses dan luar biasa bersama saya Muhammad Romadi dan Mas Husama dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNS dan juga Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.